Hai, welcome to our channel yang menyajikan cerita terkini tentang kemarin, hari ini, dan esok. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Kali ini kita akan mengupas program organisasi penggerak oleh Kemendikbud yang memiliki banyak polemik yang cukup dramatis. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah meluncurkan sebuah program, yaitu Program Organisasi Penggerak atau POP. Program organisasi penggerak akan melibatkan para organisasi masyarakat dan relawan pendidikan. Organisasi tersebut dijadikan sebagai partisipan untuk menciptakan sekolah-sekolah penggerak di Indonesia. Program organisasi penggerak sudah membuka pendaftaran sejak tanggal 16 Maret hingga 16 April 2020. Dalam hal ini terdapat beberapa langkah untuk menjadi bagian dari program organisasi penggerak. Mulai dari adanya tahap pengiriman proposal, tahap seleksi, tahap implementasi, hingga pada tahap integrasi. Nah, pada tahap seleksi, calon organisasi penggerak akan mengirimkan proposal yang kemudian akan dievaluasi. Evaluasi meliputi rekam jejak organisasi, potensi, dampak, dan efektivitas biaya. Tim evaluasi dari kalangan independen dan berintegritas tinggi. Pada tahap implementasi, organisasi yang terpilih menyelenggarakan program pelatihan pilot selama 2 tahun ajaran. Dan Kemendikbud akan melakukan pemantauan dan evaluasi. Pada tahap integrasi, model dan praktik baik dengan performa terbaik akan diidentifikasi. Untuk selanjutnya diintegrasikan dengan program transformasi guru Kemendikbud. Harapannya sekolah yang diintervensi oleh program organisasi penggerak akan menjadi sekolah penggerak yang dapat menggerakkan sekolah lainnya. Organisasi yang berpartisipasi dapat menerima dukungan pemerintah untuk mentransformasikan sekolah menjadi sekolah penggerak. Pada tahun 2020 hingga 2022, program organisasi penggerak memiliki sasaran peningkatan kompetensi 50.000 guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD, SD, dan SMP. Itu konsep namanya sekolah penggerak. Apa itu sekolah penggerak? Sekolah penggerak adalah suatu sekolah yang dapat menggerakkan sekolah-sekolah lain. Program ini dapat diikuti oleh organisasi yang sudah memiliki pengalaman dalam merancang dan mengimplementasikan program di bidang pendidikan. Organisasi yang mengikuti salah satu dari ketiga tipe program harus bisa menunjukkan rekam jejak program yang pernah mencapai peningkatan, baik dalam motivasi, pengetahuan, dan praktek mengajar guru dan kepala sekolah. Bukti dampak tersebut harus ditunjukkan loh secara kuantitatif. Nah, organisasi atau ormas yang lulus pada program organisasi penggerak akan dibagi dalam 3 program. Yang pertama ada program Gajah. Organisasi yang mengikuti program Gajah akan mendapatkan bantuan pemerintah selama 2 tahun, dari 2020 hingga 2022. Untuk menjalankan program di lebih dari 100 PAUD, SD, dan SMP. Yang kedua ada program Macan.
Organisasi yang mengikuti program Macan akan mendapatkan bantuan pemerintah selama 2 tahun, dari 2020 hingga 2022, untuk menjalankan program di 21 hingga 100 PAUD, SD, dan SMP. Yang ketiga, ada program Kijang. Organisasi yang mengikuti program Kijang akan mendapatkan bantuan pemerintah selama 2 tahun, dari 2020 hingga 2022 untuk menjalankan program di 5 hingga 20 PAUD, SD, dan SMP. Baca. Program Organisasi Penggerak Kemendikbud merupakan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan Ormas dengan dana hibah dari pemerintah sebanyak 595 miliar. Ormas yang lolos seleksi akan diberi dana yang besarnya dibagi per kategori. Kategori gajah diberi dana hingga 20 miliar, kategori macan dengan dana hingga 5 miliar, dan kategori kijang dengan dana hingga 1 miliar. Polemik ini muncul ketika Komisi 10 DPR RI dan Muhammadiyah melihat ada kejanggalan di beberapa dari 156 lembaga pendidikan Ormas yang nantinya akan mendapatkan hibah dana dari Kemendikbud, seperti perusahaan besar seperti Yayasan Putra Sempurna dan Yayasan Bakti Tanoto yang ikut mendapatkan dana, hingga ormas yang tidak jelas asal-usulnya. Saya ingin memulai dengan menyatakan terima kasih atas semua saran dan masukan yang disampaikan berbagai pihak dengan program organisasi. Kabar tersebut membuat Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, LP Ma'arif PBNU, PGRI, dan beberapa ormas lainnya yang terdaftar POP memilih untuk mengundurkan diri dengan alasan bahwa proses seleksi ormas untuk POP bermasalah dan tidak jelas. Sementara penggunaan dana negara yang diberikan bukanlah dana yang sedikit. Dengan polemik yang terjadi, fraksi Partai Amanat Nasional pun meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, atas kinerjanya dalam memimpin Kemendikbud. Polemik ini membuat Nadiem Makarim meminta maaf dan segera mengevaluasi POP yang diluncurkannya. Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna. Namun PGRI menyatakan untuk tidak akan bergabung dan berharap Kemendikbud memberikan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh kepada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada rekrutmen selama 10 tahun terakhir. Memprioritaskan penuntasan penerbitan SK guru honorer yang telah lulus selesai PPPK sejak awal 2019. Membuka rekrutmen guru baru dengan memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat dan perhatian terhadap kesejahteraan honorer yang selama ini mengisi kekurangan guru dan sangat terdampak di era pandemi ini. Meski begitu, PGRI pun tetap akan berkontribusi terhadap pemerintah dalam memajukan pendidikan Indonesia melalui PGRI Smart Learning and Character Center. Sampai saat ini, Nadiem Makarim masih mencoba mengevaluasi program organisasi penggerak yang sudah ia luncurkan. Nah, kira-kira Pak Menteri Nadiem Makarim kecolongan gak nih ya? Coba yuk berikan tanggapannya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya bagi yang belum, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. I'll see you guys.